Dasar miskin kamu, ngapain kamu masuk showroom motor ini? Mau nyolong motor pasti kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran hidup tentang bagaimana kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Ini adalah cerita yang terjadi di sebuah showroom motor yang melibatkan seorang pria lusuh yang dihina dan diremehkan oleh orang-orang di sekitar. Namun, siapa sangka dalam waktu kurang dari 30 menit, keadaan berbalik drastis dan orang-orang yang meremehkan pria ini harus menelan pil pahit atas sikap mereka. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezekinya, menyehatkan badannya, dan mengabulkan segala hajat dunia akhiratnya. Sekarang, mari kita mulai cerita ini yang akan membuka mata kita tentang bagaimana Allah punya cara untuk menunjukkan siapa yang benar-benar dihargai. Di sebuah showroom motor yang terletak di pusat kota, suasana pagi itu tampak biasa-biasa saja. Mobil mewah terparkir rapi di luar, sementara pengunjung tampak berkeliling memilih motor impian mereka. Dito, seorang sales marketing muda, tampak sedang berbincang dengan seorang pembeli yang sedang mempertimbangkan pilihan motor baru. Wajahnya sumringah, mengingat komisi yang bisa didapatkan jika berhasil menutup transaksi tersebut. Namun, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Saat suasana showroom sedang sibuk, pintu kaca showroom tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dengan penampilan yang sangat berbeda dibandingkan pengunjung lainnya. Pakaian pria itu lusuh dan terlihat kotor, jaket berbulu yang dikenakannya sudah pudar warnanya, dan sepatu yang ia pakai sudah tampak usang. Wajahnya kusut dengan jenggot yang sudah tidak terurus. Dari jauh, tak ada yang menyangka pria ini akan memasuki showroom motor mewah seperti itu. Dito yang sedang melayani pembeli melirik ke arah pria tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia merasa yakin bahwa pria itu pasti hanya ingin melihat-lihat saja atau bahkan sekedar melintasi showroom tanpa tujuan pasti. Namun, pandangannya berubah menjadi penuh ketidaksenangan saat pria tersebut berjalan menuju pintu showroom yang terbuka lebar, seakan hendak masuk lebih dalam. "Hei Pak, maaf, ini showroom motor, bukan tempat untuk orang seperti Anda," kata Dito dengan nada sinis sambil memandang pria itu dari ujung kepala hingga kaki. "Mungkin Anda ingin pergi ke pasar, di sana banyak barang murah." Pria itu berhenti sejenak, menatap Dito dengan tatapan kosong. Ia tidak berkata apa-apa, namun langkahnya terhenti. Sepertinya pria itu merasa canggung namun tetap berusaha masuk. Tapi, Dito yang sudah merasa risih kembali berkata dengan kasar, "Jangan coba-coba mengganggu pengunjung lain, Pak. Anda bisa duduk di luar kalau hanya ingin melihat-lihat saja," katanya sambil menunjuk pintu keluar. Suasana di showroom menjadi sedikit canggung. Beberapa pengunjung yang mendengar percakapan itu pun melirik ke arah mereka. Beberapa bahkan tersenyum sinis, menganggap pria tersebut adalah orang yang tak tahu diri karena mencoba masuk ke showroom yang jelas-jelas hanya untuk orang-orang dengan uang. Pria itu hanya diam dan menundukkan kepalanya. Tak ada tanda-tanda kemarahan atau perlawanan. Ia hanya melangkah mundur perlahan, namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh dan berkata dengan suara pelan, "Saya hanya ingin melihat, tidak mengganggu." Namun Dito yang sudah merasa risih kembali berkata, "Ya sudah, segera keluar saja, jangan buang-buang waktu." Setelah itu, pria lusuh itu keluar dari showroom dengan langkah gontai, sementara Dito kembali melanjutkan pekerjaannya. Meski sempat merasa sedikit bersalah, Dito menepis perasaan itu begitu saja. Dia merasa seorang seperti pria itu tidak pantas berada di tempat yang penuh dengan kendaraan mewah, yang harganya bahkan bisa membeli rumah besar. Dito terus berbicara dengan pembeli lain, merasa dirinya sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Pria lusuh itu ternyata bukan hanya seseorang yang tidak mampu membeli motor, melainkan seseorang yang mungkin saja bisa mengguncangkan seluruh dunia showroom ini dalam waktu kurang dari 30 menit. Tanpa Dito sadari, dunia yang ia anggap begitu pasti dan nyaman akan segera berputar terbalik membalikkan semua penilaiannya serta memberikan pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. 30 menit setelah pria itu keluar, Dito mendengar suara pintu showroom terbuka. Tanpa mengalihkan pandangan dari pembeli yang sedang ia hadapi, Dito berpikir pria lusuh itu pasti sudah pergi jauh, entah kemana. Namun tiba-tiba seseorang berdiri tepat di depan meja kerjanya. Ketika Dito menoleh, matanya membelalak kaget. Pria lusuh yang tadi dihina dan diusir, kini berdiri di depannya mengenakan jas hitam yang sangat rapi.
Dengan senyum tipis di wajahnya, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan apa yang Dito ingat dari beberapa menit sebelumnya. Pria itu melangkah dengan percaya diri, dan kali ini Dito merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbeda dari sikap pria tersebut. Pria itu kemudian berkata, "Saya ingin berbicara dengan manajer showroom ini." Dito terdiam sejenak, bingung dengan sikap pria tersebut. Ia menunjuk dengan ragu ke arah ontor manajer. Silahkan, dia ada di sana," kata Dito sambil menatap pria itu dengan tatapan curiga. Namun dalam hatinya, Dito merasa sedikit bersalah. Dia mulai berpikir, siapa tahu pria ini mungkin punya alasan tertentu, dan mungkin saja tidak seburuk yang ia kira. Tapi rasa ego dan kesombongan dirinya sebagai sales marketing tetap mendominasi. Dia terus melanjutkan pekerjaannya dengan fokus, berharap pertemuan itu tidak akan membuatnya harus merasa malu. Dito berdiri tertegun sejenak setelah pria lusuh yang kini berpakaian rapi itu masuk ke ruang kantor manajer showroom. Hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit rasa cemas. Mungkinkah pria itu hanya salah satu orang yang ingin memamerkan kekayaannya, atau hanya sekadar ingin bernegosiasi dengan cara yang unik? Namun, ada sesuatu dalam sikap pria itu yang berbeda. Dito melanjutkan pekerjaannya, mencoba untuk mengabaikan ketegangan yang tiba-tiba menguar. Namun, 5 menit berlalu, 10 menit, dan pria itu belum juga keluar dari ruang manajer. Dito mulai merasa tidak nyaman. Biasanya setelah beberapa saat, pembicaraan dengan calon pembeli atau klien pasti sudah selesai, apalagi jika mereka benar-benar serius untuk membeli motor. Rasa penasaran itu akhirnya membawanya untuk melangkah menuju ruang kantor manajer. Ia mengetuk pintu, dan setelah mendapat izin, ia masuk dengan ragu. Di dalam, situasi yang ia temui jauh dari yang ia bayangkan. Pria lusuh yang tadinya hanya dikenali sebagai seseorang yang tampaknya tak memiliki apa-apa, kini duduk di kursi manajer, berbicara dengan seorang pria lain yang mengenakan setelan jas yang sangat rapi. Dito menelan ludahnya, merasa semakin malu. Sosok pria yang tadinya ia anggap tak berdaya, kini tampak jauh lebih berpengaruh daripada dirinya sendiri. Manajer showroom yang biasanya tampak tenang kini tampak cemas, bahkan sedikit kebingungan. Pria tersebut, yang ternyata adalah Arif, seorang pengusaha sukses yang tak dikenal oleh Dito, tengah berbincang serius dengan manajer tentang showroom ini. Ternyata, Arif sedang dalam proses membeli showroom motor tersebut sebagai bagian dari ekspansi bisnis otomotifnya. Saat Dito masuk, Arif memandang Dito sejenak dengan mata yang tajam. "Ah, ini dia orang yang saya cari," ujar Arif sambil berdiri dan menjabat tangan Dito. Dito yang masih terkejut mencoba mengulurkan tangannya meski dengan rasa canggung yang tak bisa ia sembunyikan. "Apakah kamu Dito, sales marketing di sini?" tanya Arif, suaranya tenang namun penuh wibawa. Dito mengangguk perlahan, mulutnya terasa kering. Ia masih belum bisa mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Manajer showroom yang berdiri di samping Arif tampak sangat tidak nyaman. "Dito, kami mohon maaf atas kejadian tadi. Saya tidak tahu jika pria ini adalah calon pembeli yang sedang menilai kualitas layanan showroom kami," ujar manajer sambil melirik Dito dengan tatapan penuh penyesalan. Dito merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Sungguh tak pernah terbayangkan oleh pikirannya bahwa pria yang ia hina tadi ternyata adalah sosok yang jauh lebih berpengaruh daripada dirinya sendiri. Dito hanya bisa menyadari satu hal, bahwa ia telah melakukan kesalahan besar mendengarkan seseorang hanya karena penampilannya. Beberapa menit kemudian, Arif dan manajer showroom melanjutkan pembicaraan mereka. Sementara Dito berdiri dengan pikiran yang kacau. Rasa malu dan penyesalan menyelimuti dirinya, tapi ia tahu saat ini tidak ada yang bisa diperbaiki. Semua yang telah terjadi sudah tak bisa ditarik kembali. Hari itu, Dito pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tak berhenti memutar kejadian yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah hidupnya sudah berbalik arah dalam sekejap mata. Pria yang tadi ia hina dan rendahkan, kini berada di puncak yang lebih tinggi darinya. Dito merasa begitu kecil,
Bahkan dia merasa tak layak berdiri di tempat yang sama dengan Arif. Sosok yang ternyata adalah pengusaha sukses yang memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa ia hitung. Di hari berikutnya, Dito datang lebih pagi ke showroom. Ada rasa malu yang besar dalam dirinya meskipun ia berusaha menghilangkannya. Ia merasa canggung berhadapan dengan manajer dan rekan kerjanya. Semua orang tahu bahwa beberapa waktu lalu dia sempat bertindak tidak sopan kepada pengunjung yang ternyata memiliki status sangat tinggi. Pagi itu, suasana showroom kembali normal seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Seorang pegawai datang menghampiri Dito dengan raut wajah tegang. "Dito, kamu harus ikut ke ruang manajer," kata pegawai itu. Hati Dito berdebar, takut ada masalah baru yang datang karena kejadian kemarin. "Ada apa?" tanyanya dengan cemas. "Tidak tahu, tapi saya rasa ini penting," jawab pegawai tersebut. Dito berjalan cepat menuju ruang manajer. Begitu ia masuk, manajer showroom sudah duduk di meja kerjanya dengan ekspresi serius. Di hadapannya berdiri Arif, pria yang sebelumnya ia hina. Namun kali ini Arif tidak mengenakan jas yang rapi, melainkan tampak lebih santai namun tetap terlihat berkelas. Dito merasa wajahnya memerah seketika. Sungguh, ia berharap bisa menghilang dari ruangan itu. Arif tersenyum tipis dan berkata, "Dito, saya ingin memberitahukanmu sesuatu. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya berencana membeli showroom ini. Tapi ada satu hal yang perlu saya tegaskan. Saya ingin kualitas pelayanan di sini lebih baik, dan itu dimulai dengan sikap kalian terhadap pelanggan. Tidak ada yang boleh diperlakukan seperti yang terjadi kemarin." Dito hanya bisa mengangguk, merasa malu dan cemas. Ia tahu meskipun Arif tidak secara langsung menyebutkan hal tersebut, namun ia bisa merasakan pesan yang tersirat. Sikapnya kemarin jelas tidak bisa diterima, dan saatnya ia menebus kesalahan tersebut. Arif melanjutkan, "Saya ingin kalian menghargai semua orang, apapun penampilannya. Orang yang datang ke sini mungkin bisa terlihat berbeda, tapi jangan pernah merendahkan mereka. Ingat ya, kita semua sama di hadapan Allah." Setelah Arif berkata demikian, manajer showroom menatap Dito dengan penuh arti. Dito bisa melihat rasa kekecewaan di mata manajer, namun juga sedikit rasa harapan agar Dito bisa berubah dan belajar dari kesalahan. "Dito," kata manajer dengan suara berat, "kami semua berharap kamu bisa memperbaiki sikapmu. Tidak hanya untuk pekerjaanmu, tapi juga untuk kehidupanmu. Kita tidak pernah tahu siapa yang kita hadapi." Dito tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Arif dan manajer seperti cambuk yang menghantam langsung ke hatinya. Ia merasa tak punya alasan untuk membela diri. Ia tahu bahwa hari itu dia tidak hanya dihukum karena perilakunya yang buruk, tetapi juga diajarkan sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari itu juga, Arif mengumumkan bahwa ia telah membeli showroom motor tersebut. Dia berencana untuk memperkenalkan beberapa perubahan besar di showroom, baik dalam hal pelayanan maupun cara berinteraksi dengan pelanggan. Salah satu perubahan besar yang akan diterapkan adalah pelatihan etika dan layanan pelanggan yang lebih baik untuk seluruh staf showroom. Setelah pengumuman itu, Arif melangkah keluar dengan manajer showroom. Sebelum meninggalkan ruangan, Arif sempat menoleh dan berkata kepada Dito, "Saya percaya kamu bisa berubah, Dito. Semua orang pantas diberi kesempatan kedua." Namun kata-kata tersebut justru membuat Dito merasa semakin terpuruk. Ia tahu bahwa Arif memberikan kesempatan padanya, kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan orang. Hari-hari berlalu sejak pengumuman besar dari Arif tentang akuisisi showroom dan perubahan besar yang akan diterapkan. Dito mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap hari ia berusaha keras untuk memperbaiki cara ia melayani pelanggan. Ia mulai memberi perhatian lebih, tidak hanya kepada transaksi, tetapi juga kepada setiap orang yang datang ke showroom. Meskipun awalnya ia merasa canggung dan tidak terbiasa, lama-kelamaan ia mulai merasakan kelegaan dalam sikap barunya. Ia merasa lebih dihargai dan bahkan lebih menghargai orang lain. Namun meskipun ia sudah berusaha memperbaiki diri, ada satu hal yang belum bisa ia lupakan. Arif. Arif adalah sosok yang mengubah hidupnya. Tanpa kedatangan pria itu ke showroom, mungkin Dito masih terjebak dalam kesombongan dan penghakiman sempit terhadap orang lain. Arif tidak hanya memberikan kesempatan kedua kepadanya, tetapi juga memberinya pelajaran hidup yang sangat berharga. Dan, meski ia tidak pernah mengatakannya, Dito merasa bahwa Arif masih mengawasi dirinya. Suatu hari ketika Dito sedang sibuk melayani seorang pelanggan, ia mendengar kabar yang membuat darahnya serasa membeku. Di luar showroom,
sebuah mobil mewah berhenti. Dito menoleh dan mengenali mobil tersebut. Itu adalah mobil Arif. Tiba-tiba seluruh suasana showroom menjadi tegang. Semua pegawai dan bahkan pelanggan lain diam-diam menunggu apa yang akan terjadi. Arif keluar dari mobil dengan langkah penuh percaya diri mengenakan jas hitam yang rapi dan dasi yang sempurna. Namun kali ini ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada seorang pria yang tampak lebih muda mengenakan pakaian santai namun tetap menunjukkan ciri khas orang kaya dan berkelas. Mereka berdua menuju pintu showroom dengan tujuan yang jelas. Dito merasa gugup, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia menyapa Arif dengan sopan ketika Arif mendekatinya. "Selamat pagi Pak Arif," ujar Dito dengan suara sedikit gemetar. Arif tersenyum tipis. "Selamat pagi Dito, semoga kamu baik-baik saja hari ini," jawabnya dengan ramah. Namun sebelum Dito sempat merespon, Arif beralih ke pria muda di belakangnya dan memperkenalkan Dito. "Ini Dito, seorang sales yang bekerja dengan baik di showroom ini. Saya ingin memperkenalkan dia kepada seseorang yang sangat penting. Ini adalah adik saya Aidan. Kami datang untuk melihat bagaimana showroom ini berkembang setelah beberapa bulan kepemilikan saya." Dito terkejut. Ternyata, pria yang ada di samping Arif itu bukanlah orang sembarangan melainkan seorang pebisnis muda yang terkenal di kalangan pengusaha. Aidan adalah adik Arif yang dikenal sebagai salah satu investor muda yang berhasil di dunia teknologi dan otomotif. Dito langsung merasakan bahwa ini adalah momen penting dalam karir dan kehidupannya. Semua mata kini tertuju padanya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar bisa berubah. Aidan tersenyum hangat dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. "Saya mendengar banyak hal baik tentang showroom ini, Dito. Bagaimana menurutmu? Apakah ada yang perlu diperbaiki?" tanya Aidan dengan suara yang tenang dan profesional. Dito merasa jantungnya berdebar kencang. Namun kali ini ia tidak tergesa-gesa seperti dulu. Ia berusaha untuk tetap tenang dan menjawab dengan percaya diri. "Semuanya berjalan dengan baik Pak Aidan. Kami sedang fokus untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan, tanpa terkecuali. Kami ingin setiap orang merasa dihargai, terlepas dari penampilan atau status mereka," jawab Dito menatap mata Aidan dengan penuh keyakinan. Arif yang mendengar jawaban itu tersenyum puas. "Saya tahu Dito sudah banyak belajar dari pengalaman lalu. Dia kini memahami arti sejati dari layanan pelanggan dan lebih dari itu, dia memahami bagaimana menghargai orang lain tanpa memandang penampilan." Aidan mengangguk, tampak terimpresi. "Itu yang saya harapkan. Dunia ini penuh dengan kejutan, dan kamu tidak akan pernah tahu siapa yang ada di depanmu. Terkadang, orang yang terlihat biasa saja justru memiliki potensi yang luar biasa." Dito merasa terhormat mendengar kata-kata itu. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah berusaha keras untuk memperbaiki diri, dan sekarang ia mulai merasa bahwa segala usaha dan perjuangannya tidak sia-sia. Di hadapan dua sosok penting ini, Dito merasa bahwa ia telah berada di titik balik dalam hidupnya. Namun, yang paling mengejutkan datang beberapa menit kemudian. Aidan yang tampak lebih santai dan tidak terburu-buru, melihat-lihat beberapa motor di showroom dan kemudian menghampiri Dito. "Dito, ada satu hal yang ingin saya bicarakan," katanya dengan senyum di wajahnya. "Kami sedang mencari partner untuk proyek baru di dunia otomotif. Saya ingin kamu menjadi bagian dari tim kami." Dito terkejut. "Saya? Maksud Anda saya akan bekerja dengan Anda?" tanyanya merasa tak percaya. Aidan mengangguk. "Ya, kami membutuhkan orang yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga integritas dan empati. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu memiliki kedua kualitas itu. Saya ingin kamu bergabung dengan kami dalam proyek ini." Dito hampir tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia merasa bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang mustahil bahkan untuk seseorang seperti dirinya. Tapi kenyataan ini terbentang di depannya. Sebuah kesempatan besar yang tidak hanya datang dari usaha dan keterampilan, tetapi juga dari perubahan dirinya sebagai manusia. Dito duduk di kursi kecil di sudut ruang rapat. Matanya melirik sekilas ke layar proyektor yang menampilkan rencana dan strategi baru untuk proyek otomotif yang sedang mereka kerjakan. Bersama Arif dan Aidan, ia kini adalah bagian dari tim yang merancang konsep-konsep inovatif untuk mengembangkan bisnis mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun masih baru dalam dunia ini, Dito merasa jauh lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Semua berkat kesempatan kedua yang ia terima, yang ternyata mengubah jalan hidupnya. Setelah beberapa bulan bekerja bersama,
Dito kini tak hanya dikenal sebagai seorang sales yang berhasil meningkatkan penjualan showroom, tetapi juga sebagai orang yang memiliki visi dan integritas. Bukan hanya kemampuannya dalam menjual yang menjadi sorotan, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa hormat. Kesalahan besar yang ia lakukan di masa lalu telah menjadikannya pribadi yang jauh lebih bijak dan penuh kasih sayang. Ia mulai sadar bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang terlihat lebih hebat di luar, melainkan siapa yang bisa menghargai sesama dengan sepenuh hati. Namun di balik keberhasilan yang ia raih, Dito tetap tidak bisa melupakan satu hal, rendah hati. Ia tahu bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa tanpa bimbingan Arif dan Aidan yang memberinya kesempatan untuk berkembang. Meskipun ia kini mulai menikmati kesuksesan yang datang, ia berusaha keras untuk tidak sombong. Ia ingat betul bagaimana dulu ia meremehkan orang hanya karena penampilan. Dan kini, dia adalah bukti nyata bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Suatu sore ketika ia sedang menikmati secangkir kopi di ruang santai, Dito mendapat pesan dari Arif. Isi pesan itu sangat singkat namun penuh makna. Kamu sudah berubah, Dito. Kamu sudah membuktikan bahwa kesempatan kedua adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan kepada siapapun. Jangan lupa untuk selalu ingat siapa dirimu dan apa yang telah membuatmu sampai di titik ini. Dito tersenyum tipis, menghapus sekelebat air mata yang tiba-tiba muncul. Ternyata perubahan yang ia alami tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka yang dulu menghina, kini mulai menatapnya dengan rasa hormat. Bahkan beberapa rekan yang sempat meragukan kemampuannya, kini mulai meminta nasihat darinya. Namun Dito tetap teguh pada prinsipnya untuk tidak melupakan siapa dirinya yang dulu. Beberapa bulan setelah bergabung dengan Arif dan Aidan, Dito akhirnya diundang untuk menghadiri acara besar yang diselenggarakan oleh perusahaan mereka. Di acara tersebut, Dito diminta untuk memberikan sambutan singkat mengenai perjalanan hidupnya, bagaimana ia bisa berkembang, dan apa pelajaran yang ia ambil dari pengalaman tersebut. Dengan penuh percaya diri, Dito berdiri di depan banyak orang, mengingat kembali setiap langkah yang telah membawanya ke titik ini. Ia mulai berbicara. Saya tahu, saya bukanlah orang yang sempurna. Saya pernah membuat kesalahan besar dalam hidup, meremehkan orang hanya karena penampilannya. Namun saya belajar satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Setiap orang memiliki cerita dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jika ada satu hal yang ingin saya bagikan, itu adalah hidup ini penuh dengan kesempatan dan kita harus siap menerima dan memanfaatkannya dengan cara yang benar. Dito berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan yang penuh dengan para pengusaha, investor, dan kolega lainnya. Ia melihat tatapan penuh penghormatan dari banyak orang yang dulu mungkin tak pernah ia duga akan menatapnya seperti ini. Ia melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh makna. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Arif dan Aidan yang telah memberi saya kesempatan kedua. Tanpa mereka, saya mungkin tidak akan berada di sini hari ini. Mereka mengajarkan saya bahwa perubahan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi, bagi saya ini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis atau materi, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan rasa hormat dan kasih sayang. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa saat kalimat terakhir itu keluar dari mulutnya. Ia tahu kata-kata itu bukan hanya untuk mereka yang mendengarkan, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia telah melewati perjalanan yang penuh dengan ujian, dan kini ia merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi masa depan. Ketika acara berakhir, Arif mendekatinya dengan senyum lebar. "Kamu luar biasa, Dito. Saya bangga melihat bagaimana kamu telah berkembang. Jangan pernah lupa untuk tetap rendah hati. Itu yang paling penting." Dito mengangguk, merasakan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih, Pak Arif. Saya tidak akan pernah lupa." Di luar ruangan, langit sudah mulai gelap. Dito berdiri sejenak di balkon menatap kota yang penuh dengan kehidupan. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi,
Namun ia tahu ini adalah kenyataan yang ia bangun dengan kerja keras dan perubahan diri. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan yang terpenting, ia kini tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk terus menjadi lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jangan menilai orang hanya dari penampilannya. Penampilan bukanlah segalanya. Setiap orang memiliki cerita hidupnya sendiri, dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik penampilan mereka. Kesempatan kedua adalah hal yang sangat berharga. Jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menunjukkan bahwa kita bisa berubah menjadi lebih baik. Rendah hati adalah kunci utama dalam hidup. Tidak peduli seberapa tinggi kita mencapai, selalu ingat untuk tetap menghargai orang lain dan tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Perubahan dimulai dari dalam diri kita. Jika kita ingin dunia di sekitar kita berubah, kita harus mulai dengan merubah diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran hidup buat kita semua. Jangan lupa klik tombol suka, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.